di materi Business Process Modeling, memperkenalkan dasar pemodelan proses bisnis dengan meneliti konsep, abstraksi, dan memperkenalkan subdomain utama pemodelan proses bisnis, yaitu fungsi pemodelan, proses data, organisasi, dan operasi. Ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep model dan terminologi. Bisnis proses model yang terdapat pada chapter 1 dan 2 terorganisasi menggunakan model konseptual model. Ini adalah gambar dari bisnis proses model konseptual. Bisnis proses terdiri dari aktivitas yang pelaksanaannya terorganisasi di beberapa tujuan bisnis. Aktivitas ini dapat berupa aktivitas sistem, aktivitas interaksi user, atau aktivitas manual. Aktivitas interaksi user merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pekerja intelektual dengan menggunakan sistem informasi. Apa itu pekerja intelektual? Pekerja intelektual yaitu seseorang yang dipekerjakan berdasarkan pengetahuannya tentang subjek tertentu. Di aktivitas ini tidak ada aktivitas fisik terlibat. Contohnya dari aktivitas interaksi user adalah memasukkan data pada file klaim asuransi di lingkungan call center. Aktivitas manual. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnis bersifat manual, tetapi perubahan status dimasukkan dalam bisnis melalui aktivitas interaksi user. Di perusahaan, pengiriman paket dapat dipantau oleh sistem informasi, tetapi pengiriman paket sebenarnya dilakukan secara manual dan diterima penerima dengan tanda tangan. Aktivitas sistem. Aktivitas sistem tidak melibatkan pengguna manusia. Mereka dieksekusi oleh sistem informasi. Contoh dari aktivitas ini adalah mengecek stok di aplikasi database atau memeriksa saldo bank akun. Bagian-bagian tertentu dari proses bisnis dapat dilakukan dengan teknologi alur kerja. Sebuah sistem manajemen alur kerja dapat memastikan bahwa aktivitas bisnis proses dilakukan dalam urutan yang ditentukan, dan sistem informasi dipanggil untuk mewujudkan fungsi bisnis. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep abstraksi. Konsep abstraksi digunakan untuk menggambarkan kompleksitas dalam manajemen proses bisnis. Ada dua konsep yang akan kita bahas, yaitu abstraksi horizontal dan abstraksi vertikal. Abstraksi horizontal yaitu pemisahan tingkat pemodelan seperti yang diidentifikasikan oleh Object Management Group, dimulai dari level instan, level model, lalu level metamodel. Level instan menggambarkan entitas dasar yang ada dalam proses bisnis. Entitas ini berupa aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan, data dan sumber daya, serta pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana proses bisnis. Untuk mengatur kompleksitas dari skenario proses bisnis, maka digambarkanlah kumpulan dari masing-masing instan yang memiliki entitas yang serupa dan diklasifikasikan dalam level model. Contoh dalam memodelkan objek sekumpulan entitas yang serupa akan dikelompokkan oleh sebuah kelas. Contohnya, barang dalam sistem kasir. Setiap barang mempunyai entitas nama, merek, dan lain-lain, di mana barang tersebut bisa dijadikan kelas karena memiliki entitas yang sama. Metamodel. Metamodel merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk merealisasikan proses bisnis. Metamodel direpresentasikan sebagai notasi-notasi yang sering digambarkan dalam bentuk grafis. Contoh, terdapat kebutuhan untuk mendefinisikan aktivitas paralel dalam proses bisnis. Hal ini dapat digambarkan ke dalam notasi bentuk rhombus atau diamond tipe paralel. Ada BPMN model,
atau dengan garis tebal atau fog pada activity diagram. Saat menggunakan abstraksi horizontal, subdomain terpisah juga perlu diselidiki. Subdomain ini perlu direpresentasikan secara terpisah. Mekanisme abstraksi ini disebut dengan abstraksi vertikal. Dalam vertikal abstraksi yang menjadi pusatnya adalah proses modeling, di mana proses modeling ini akan memiliki beberapa subdomain, yaitu fungsi modeling, informasi modeling, organisasi modeling, IT landscape modeling. Kita akan membahas tentang fungsi modeling. Fungsi modeling memberi informasi unit kerja apa saja yang digunakan dalam konteks proses bisnis. Spesifikasi dari setiap level yang harus diselesaikan. Biasanya dikerjakan oleh karyawan dengan keahlian khusus dan dibantu oleh sistem informasi. Pada informasi modeling menggambarkan mekanisme proses bisnis, informasi tentang alur proses bisnis. Contoh, pemodelan menggunakan activity diagram atau PPMN untuk menggambarkan alur proses bisnis, di mana pada tiap alur terdapat data yang saling berkaitan. Karena itu, data modeling sangatlah penting keberadaannya, karena keputusan yang dibuat selama sebuah proses bisnis dijalankan tergantung beberapa nilai dari data yang ada. Selanjutnya, subdomain organisasi modeling. Organisasi modeling ini menggambarkan struktur organisasi dari sebuah perusahaan, di mana aktivitas dalam proses bisnis dapat diasosiasikan dengan menggunakan aturan yang spesifik atau dapat digambarkan sebagai departemen dalam organisasi. Jadi, model organisasi memuat struktur organisasi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing bagian. Subdomain IT landscape modeling berguna karena beberapa aktivitas dalam proses bisnis akan dikerjakan dengan bantuan sistem informasi. Bagaimana sistem informasinya, hubungan, dan pendekatan dengan bahasa pemrograman yang dibutuhkan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem informasi dalam suatu perusahaan. Topik selanjutnya yaitu dari fungsi bisnis ke proses bisnis. Bagian dari aktivitas perusahaan yang memiliki fungsi bisnis salah satunya adalah value chain. Value chain ini terdapat dari level tinggi dalam organisasi yang jika dipecah lagi ke bawah, maka akan dapat diperkecil sampai ke dalam fungsi-fungsi kecil yang sudah detail dari sebuah proses bisnis. Dekomposisi fungsional adalah salah satu teknik dari pemilihan. Dekomposisi fungsional ini digunakan sebagai langkah awal dalam penggambaran usaha dasar pada bisnis proses. Operasional pada proses bisnis adalah di mana aktivitas satu dengan yang lainnya saling berelasi. Pada prinsipnya, merelasikan fungsi ke proses bisnis dapat diaplikasikan untuk bagian-bagian yang terkecil dari fungsi bisnis. Sebagian dekomposisi fungsional dapat dilihat pada gambar ini, di mana sebuah sistem menggambarkan level tertinggi dari agregasi. Setiap sistem berisikan beberapa value chain yang karakteristiknya digambarkan dengan kelas diagram yang ada di sisi kirinya. Ada beberapa syarat dalam penggambaran dekomposisi fungsional. Yang pertama yaitu fungsi bisnis digambarkan menggunakan persegi panjang. Fungsi dari bagian terkecil digambarkan dengan buju sangkar yang memiliki pojok yang tumpul. Dalam contoh gambar ini, aktivitas menganalisa pesanan, pemeriksaan sederhana, dan pemeriksaan lanjutan terkait satu sama lain dengan batasan eksekusi. Proses bisnis sampel dimulai dengan menganalisa pesanan dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan sederhana atau pemeriksaan lanjutan tergantung pada keputusan yang dibuat selama eksekusi proses. Proses ini memiliki awal dan akhiran khusus.
Proses bisnis dimulai pada saat proses mulai terjadi, setelah selesai, dan setelah berakhir. Topik selanjutnya yaitu model activity dan activity instance. Fungsi bisnis merepresentasikan pekerjaan yang ada dalam perusahaan. Dalam penjelasan berikut akan dijelaskan bagaimana aktivitas dapat digambarkan. Sebelumnya, harus diketahui beberapa hal seperti activity model dan activity instance. Activity model dianalogikan sebagai sebuah model proses yang menggambarkan sebuah kumpulan proses kecil dengan struktur yang sama. Sedangkan activity instance menggambarkan pekerjaan aktual yang dilakukan selama proses bisnis. Hubungan antara fungsi bisnis, activity model, dan activity instance dapat dilihat pada gambar ini. Perlu diingat, setiap activity instance selama masa aktifnya dapat memiliki status yang berbeda dan dapat digambarkan oleh sebuah state transition diagram yang dicontohkan pada gambar ini. Ketika instance tersebut dibuat akan memasuki status init dengan transisi status enable. Maka activity instance tersebut masuk ke dalam status ready. Jika sebuah activity instance tersebut tidak diperlukan, maka activity instance tersebut dapat dilewati, digambarkan dengan sebuah transisi status skip yang mulanya dari status not started menjadi status skip. Dari status ready dengan transisi status began masuk ke status running. Ketika activity instance sudah selesai mengerjakan apa yang dikerjakan, maka status akan berubah menjadi terminate. Ketika akhirnya apabila status berisikan salah satu di antara terminate atau skip, maka selanjutnya statusnya akan ditutup. Pada kenyataannya, activity instance cenderung melingkupi perilaku yang lebih kompleks. State transition diagram pada gambar berikut memberikan tampilan yang lebih mendetail tentang status activity instance dan merupakan penyempurnaan state transition diagram pada gambar sebelumnya. Semua transisi status yang dimungkinkan dalam diagram sederhana juga dimungkinkan dalam diagram kompleks. Namun, substate terminate tidak terwakili dalam diagram sederhana. Diagram sederhana tidak memberikan status yang berbeda untuk penghentian yang berhasil dan tidak berhasil. Pada transition diagram yang lebih mendetail pada gambar ini, ketika sebuah activity instance bisa dimulai dan telah memasuki status ready, jika activity instance tertentu saat ini tidak tersedia untuk dieksekusi, mereka dapat dinonaktifkan dan memasuki status disable. Selain itu, ketika activity instance berada pada status ready, itu bisa dimulai dan memasuki status running. Activity instance dalam status running dapat dihentikan sementara dan memasuki status suspend. Sebuah activity instance dapat berhenti dalam status sukses atau fail. Activity instance yang dihentikan dapat diurungkan menggunakan kompensasi atau teknik pemulihan transaksional. Untuk menentukan sejak status dan transisi status yang dilalui activity instance digunakan event. Setiap transisi status dari activity instance diwakili oleh sebuah event. Urutan event yang ditunjukkan dapat diwakili secara grafis oleh event diagram. Dalam event diagram, waktu berjalan dari kiri ke kanan, dan event ditampilkan dengan poin. Hubungan sebab akibat diwakili oleh tanda panah. Karena sifat dari event diagram, diagram tersebut membentuk grafik aklik terarah di mana node adalah event dan tepinya mencerminkan urutan kausal atau sebab akibat antar event.
Event diagram untuk activity instant tertentu ditunjukkan pada gambar ini. Pada event diagram ini, di bagian A menampilkan activity instant yang dieksekusi dengan benar. Sedangkan B menampilkan event dari activity instant yang dilewati. Untuk mengilustrasikan hubungan antara state transition diagram dan event diagram, setiap transisi status di state transition diagram dikaitkan dengan event di event diagram masing-masing. Pada event diagram ini, activity instant dimulai dengan transisi status ke status init yang diwakili oleh event inisialis dalam event diagram. Transisi status enable membawa activity instant dalam status ready yang diwakili oleh event enable. Activity instant dalam status ready dapat dimulai yang diwakili oleh status begin. Akhirnya transisi status terminate menyelesaikan activity instant. Patut diketahui, event adalah sebuah titik waktu, sehingga event di sini tidak membutuhkan waktu. Dalam artian, interval waktu di mana sebuah activity instant berada dalam satu status dibatasi oleh dua event. Event yang mewakili transisi status untuk memasuki status dan event yang mewakili transisi status untuk meninggalkan status. Misalnya, interval waktu di mana activity instant berada dalam status running dibatasi oleh event begin dan terminate. Topik selanjutnya yaitu proses model dan proses instan. Proses bisnis terdiri dari sebuah kumpulan aktivitas yang berrelasi yang mana saling berkoordinasi untuk mengeksekusi dan berkontribusi untuk merealisasikan sebuah fungsi bisnis dalam sebuah lingkungan teknikal dan organisasional. Proses bisnis diwakilkan kembali oleh model proses bisnis. Sejak bagian ini berkonsentrasi pada mengatur bagaimana mengeksekusi aktivitas, tidak memperdulikan lingkungan teknikal dan organisasional dari proses bisnis. Aturan dari model proseslah yang digunakan. Dalam aturannya, untuk mengekspresikan model proses, maka dibutuhkan sebuah notasi di dalam tempat tersebut yang menyediakan notasi elemen-elemen untuk konseptual elemen metamodel dari proses. Jika metamodel tersebut memiliki sebuah konsep yang disebut model aktivitas, maka dibutuhkan sebuah notasi elemen untuk mengekspresikan model aktivitas. Sebuah notasi proses diasosiasikan dengan level pada metamodel proses dan level model proses. Setiap model proses di dalam sebuah notasi proses diasosiasikan dengan metamodel proses yang menerangkan model proses. Proses model. Beberapa model yang diidentifikasikan sebagai konsep dalam metamodel adalah sebagai berikut. Proses model. Sebuah proses model menggambarkan sebuah blueprint dari sebuah kumpulan instan proses dengan struktur yang sama. Model proses ini memiliki hierarki dua level. Jadi, setiap model proses terdiri atas sebuah kumpulan dari model proses. EDGE adalah pinggiran langsung yang digunakan untuk mengekspresikan hubungan antara node dalam sebuah model proses. Node digambarkan berupa titik di mana dalam sebuah proses model dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah model aktivitas, model event, atau model gateway. Activity model adalah model aktivitas yang menjelaskan unit kerja yang berguna dalam sebuah proses bisnis. Setiap model aktivitas dapat muncul sekali saja dalam sebuah model proses. Event model adalah model event yang menangkap peristiwa dari status yang relevan pada sebuah proses. Instant proses diawali dan diakhiri dengan event. Jadi model proses berawal dan berakhir dengan model event. Gateway model.
Gerbang gateway digunakan untuk mengekspresikan konstruksi dari alur kontrol, termasuk sequence seperti simbol split dan join. Setiap model proses berisikan elemen-elemen pada level model. Sebagai contoh, model aktivitas. Instan dari proses terdiri dari instan aktivitas. Level model dan instant level tidak hanya berisikan aktivitas saja, tetapi juga event dan gateway. Sebagai contoh, event untuk mewakili di dalam sebuah aturan model proses di mana setiap instan proses memulai dengan sebuah instant event start. Sejak event diidentifikasikan sebagai entitas singular, instant event juga dipanggil event. Node pada model event digambarkan dengan lingkaran, sedangkan final atau akhir dari suatu event digambarkan dengan lingkaran dengan garis tebal. Model aktivitas digambarkan dengan persegi panjang. Model gateway digambarkan dengan wajik. Proses instant. Instant proses berisikan beberapa instan dari aktivitas seperti instant activity, event, dan gateway. Antara satu instant aktivitas dengan instant aktivitas yang lain dapat terhubung dengan menggunakan relationship dalam model proses. Ada beberapa tambahan kelas di dalam instant proses seperti sebuah generalisasi dari instant aktivitas, event, dan gateway. Beberapa aturan dalam menetapkan model yang berisikan proses instan dan proses model. Setiap instan proses diasosiasikan dengan tepat satu model proses. Setiap proses model diasosiasikan dengan beberapa instant proses. Setiap instant proses disusun oleh beberapa instant activity, event, dan gateway instant. Setiap instant aktivitas diasosiasikan tepat dengan satu model aktivitas. Dalam kasus perulangan, sebuah aktivitas model dapat diasosiasikan dengan beberapa instant aktivitas. Setiap event diasosiasikan tepat dengan satu model event. Setiap gateway instance diasosiasikan dengan satu gateway model. Sebuah model aktivitas yang bergantung pada sebuah cabang yang tidak digunakan selama sebuah instant proses khusus tidak diasosiasikan dengan instant aktivitas yang lain dan akan ditunjukkan menggunakan tanda asosiasi yang memperoleh asosiasi kosong. Topik selanjutnya yaitu proses interaksi. Semua aktivitas yang dilakukan perusahaan merupakan bagian dari beberapa proses bisnis, di mana interaksi proses bisnis antara perusahaan terjadi komunikasi dua arah. Contoh kasus proses interaksi bisnis. Pada gambar terjadi interaksi proses bisnis antara pembeli dan reseller. Rantai nilai pembeli berisi fungsi bisnis produk pesanan, dan rantai nilai reseller berisi fungsi bisnis manajemen pesanan. Contoh interaksi proses dapat divisualisasikan secara memadai oleh diagram peristiwa atau diagram event. Garis horizontal merupakan representasi peserta sebagai sifat terdistribusi dari proses berinteraksi. Busur yang menghubungkan dua peristiwa merupakan interaksi pesanan. Busur yang menghubungkan dua peristiwa merupakan interaksi pesan satu arah diwakili oleh peristiwa pengiriman. Peristiwa penerimaan yang sesuai. Topik selanjutnya yaitu modeling proses data. Dalam melakukan permodelan data yang diproses, ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti permodelan data dan pola aliran data. Modeling data atau pemodelan data adalah inti dari desain database. Pendekatan entity relationship digunakan untuk
mengklasifikasikan dan menata data dalam domain aplikasi tertentu. Dalam upaya pemodelan, langkah pertama yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas itu sendiri. Entitas adalah hal atau konsep yang dapat diidentifikasikan di dunia nyata yang penting untuk tujuan pemodelan. Sebagai contoh, pesanan, pelanggan, dan produk adalah salah satu entitas dunia nyata yang perlu diwakili dalam model data. Untuk menggambarkan hubungan antar entitas tersebut dapat digunakan entity relationship diagram. Tiap entitas digambarkan dengan persegi panjang dan memiliki atribut yang digambarkan dengan elips yang dihubungkan dengan garis dari entitas ke atribut. Kemudian masing-masing entitas tersebut dihubungkan dengan entitas lain menggunakan relationship yang digambarkan dengan wajik. Pola aliran data merumuskan karakteristik tentang cara menangani data dalam proses bisnis, di mana data yang ada akan diorganisir dengan beberapa dimensi seperti data visibility, data interaksi, transfer, dan base routing. Data visibility adalah bagaimana cara untuk agar data tersebut dapat dilihat oleh pihak yang tepat. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam data visibility, seperti task data, block data, workflow data, environment data. Task data adalah data objek yang digunakan dalam aktivitas khusus, tidak bisa dilihat dalam aktivitas lain. Block data itu data objek yang dapat dilihat oleh semua aktivitas yang diberikan oleh sebuah subproses. Workflow data sama seperti block data, tetapi dalam mengaksesnya harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada proses bisnis. Environment data yaitu data objek yang termasuk ke dalam lingkungan eksekusi sebuah proses bisnis, dapat diakses oleh aktivitas sebuah proses selama pembuatan proses. Data interaksi adalah yang mengatur bagaimana data tersebut berinteraksi antara aktivitas dan proses yang ada. Data transfer yaitu mengatur bagaimana cara mentransfer data yang dibutuhkan ke objek yang ditentukan, dapat menggunakan prosedur maupun fungsi dalam bahasa pemrograman. Database routing adalah data memiliki implikasi yang berbeda dalam pembuatan proses. Data dapat digunakan sebagai evaluasi kondisi dalam model proses bisnis. Topik selanjutnya yaitu modeling organisasi. Prinsip umum dalam pemodelan di organisasi adalah bagaimana mengatur SDM yang bekerja dalam perusahaan dan sumber daya lain, seperti gudang, truk, dan perlengkapan lain yang sekiranya dapat mendukung sebuah proses bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem harus dilengkapi dengan informasi mengenai struktur organisasi tempat proses bisnis akan dijalankan. Seperti dalam pemodelan proses dan pemodelan data, level metamodel menyediakan sarana untuk mengekspresikan model. Level pemodelan organisasi ada beberapa aturan formal tentang bagaimana mengekspresikan struktur organisasi serta notasi untuk mengekspresikannya. Konsep pada level ini adalah posisi, peran, tim, dan hubungan antar posisi, seperti supervisor. Tadi telah dibahas bahwa prinsip umum di balik pemodelan organisasi adalah sumber daya, entitas yang dapat melakukan pekerjaan untuk perusahaan. Hubungan antara struktur organisasi suatu perusahaan dan proses bisnis dicapai oleh item pekerjaan. Item kerja merupakan
contoh aktivitas yang akan dilakukan, dan item pekerjaan dikaitkan dengan pekerja pengetahuan untuk memfasilitasi pemilihan mereka oleh pekerja pengetahuan. Tugas yang diberikan kepada para partisipan dalam organisasi dapat diklasifikasikan dengan menggunakan pola sumber daya yang ada seperti pembahasan pada bagian berikut. Direct allocation. Seseorang dalam organisasi tidak hanya berperan sebagai orang yang duduk dalam sebuah posisi, tetapi orang tersebut dialokasikan untuk mengerjakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang tergambar dalam model aktivitas. Role-based allocation adalah salah satu cara yang biasa digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada anggota dari organisasi. Deferred allocation. Dalam deferred allocation, keputusan tentang siapa yang berkewajiban melaksanakan sebuah instan aktivitas selalu dibuat saat suatu proses bisnis dikerjakan. Otorisasi mengalokasikan orang untuk mengerjakan instan aktivitas berdasarkan pada posisi mereka. Sebuah daftar posisi dituliskan satu persatu tentang tugas dari seseorang di mana mereka dapat mengerjakan suatu instan aktivitas. Pemisahan tugas mengalokasikan rancangan yang bergantung dari alokasi yang berbeda untuk sebuah proses bisnis. Jadi untuk mengerjakan sebuah proses bisnis dapat dikerjakan oleh 2 orang atau lebih yang nantinya pembagian dari tugas keduanya jelas direncanakan. Case handling. Dalam case handling dialokasikan rancangan di mana beberapa aktivitas di dalam sebuah proses bisnis memerlukan sebuah pemahaman untuk semua kasus. History based allocation. Ide dasar dari history based allocation adalah bahwa seseorang dapat dialokasikan untuk melakukan sebuah instan aktivitas yang didasarkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan sebelumnya oleh orang sebelumnya. Jadi orang yang mengerjakan instan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya akan diberikan pengalaman tentang apa saja yang terdahulu sudah dilakukan. Organisasi alokasi. Dalam penggunaan organisasi alokasi ini, yang diperhatikan adalah posisi seseorang dalam organisasi, bukan peran dari seseorang tersebut. Topik selanjutnya yaitu modeling operation. Bagian ini membahas bagaimana aktivitas dapat diwujudkan oleh fungsionalitas perangkat lunak dimodelkan. Dalam usaha untuk membangun fungsionalitas dari software tersebut, sistem manajemen proses bisnis memerlukan konsep dan teknologi untuk mengakses sistem ini. Secara konseptual, level abstraksi yang sama berlaku untuk pemodelan perspektif operasional untuk memodelkan perspektif lain. Perspektif operasional dari pemodelan proses bisnis menyediakan informasi yang melengkapi sebuah sistem manajemen proses bisnis dengan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsionalitas dari sistem aplikasi luar. Pada tingkat metamodel, terletak pada bahasa definisi antarmuka. Mereka menjelaskan secara spesifik definisi antarmuka di tingkat model. Pada level instan, mengeksekusi kode software sudah dikategorikan. Perspektif operasional mencakup lingkungan pemanggilan program aplikasi, definisi parameter input dan output dari program aplikasi, serta pemetaannya ke parameter input dan output kegiatan proses bisnis. Oleh karena itu, persyaratan fungsional perlu dirinci agar kita dapat mengevaluasi apakah sistem perangkat lunak tertentu menyediakan fungsionalitas yang diperlukan dalam konteks proses bisnis. Topik selanjutnya yaitu Business Process Flexibility. Pencarian untuk fleksibilitas dapat dilakukan sebagai penggerak utama yang berada di balik manajemen proses bisnis. Kedua hal pada level organisasional, seperti proses bisnis strategis, dan juga pada level operasional akan diinvestigasikan.
di mana alur kerja interaksi manusia dan sistem adalah konsep yang penting untuk merealisasikan proses bisnis. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ke pasar akan dipengaruhi oleh proses bisnis. Proses bisnis yang fleksibel adalah aset yang sangat penting untuk menjadi batas utama dengan perubahan pasar menggunakan cara yang efektif. Fleksibilitas dihasilkan oleh representasi eksplisit dari proses bisnis karena adaptasi dari eksplisit. Secara grafis, proses bisnis yang sudah dispesifikasikan akan lebih mudah untuk diadaptasi daripada prosedur organisasional yang tertulis atau aturan bisnis yang tertanam dalam kode software. Secara tipikal dalam lingkungan alur kerja, seperti alur kerja sistem dan alur kerja interaksi manusia, sistem informasi dibutuhkan untuk membuat suatu aktivitas alur kerja. Explicit Process Representation. Jalan utama untuk menghasilkan fleksibilitas didasarkan pada representasi eksplisit dari proses bisnis pada level yang berbeda. Representasi proses yang eksplisit menghasilkan fleksibilitas. Sejak perubahan menuju proses yang terjadi saat ini dapat didiskusikan dan disetujui oleh pemegang kekuasaan yang berbeda yang berkaitan dalam suatu desain dari proses bisnis. Hak untuk suatu aturan yang hati-hati direalisasikan oleh proses bisnis akan menghindari proses waktu yang lama menghasilkan penurunan kepuasan konsumen. Contohnya, menyiapkan pengiriman hanya jika pembayaran sudah terjadi. Organisasi modeling. Memodelkan suatu aspek organisasi juga dapat menciptakan fleksibilitas dalam manajemen proses. Dengan mengasosiasikan aturan dengan model aktivitas pada waktu membuat desain dan aturan mapping untuk personal yang memiliki keterampilan, berkompeten, dan mampu untuk menyelesaikan aktivitas pada saat runtime. Fleksibilitas akan ditingkatkan karena perubahan dalam struktur personil dari organisasi tidak akan berefek pada proses bisnis. Selection of business partner in process choreograph. Pertimbangan koreografi proses bisnis dengan banyak mitra bisnis yang masing-masing memainkan peran khusus dalam koreografi. Pemilihan dapat dilakukan sebelum contoh proses tertentu dimulai. Antarmuka perangkat lunak standar adalah cara lain untuk fleksibilitas dalam manajemen proses bisnis. Dalam konteks manajemen proses bisnis, antarmuka perangkat lunak standar sangat penting dalam aliran kerja sistem dan juga dalam aliran kerja interaksi manusia karena struktur proses secara keseluruhan dapat dipisahkan dari implementasi aktivitas tertentu yang direalisasikan oleh komponen perangkat lunak. Topik selanjutnya yaitu arsitektur lingkungan eksekusi proses. Bagian ini melihat representasi dari sistem manajemen proses bisnis yang mampu mengendalikan berlakunya proses bisnis berdasarkan model proses bisnis. Gambar ini menggambarkan sebuah arsitektur model high level dari manajemen proses bisnis yang berisikan komponen-komponen dan hubungan. Pemodelan proses bisnis. Subsistem pemodelan proses bisnis digunakan untuk membuat model proses bisnis yang berisi informasi tentang aktivitas, operasinya, dan struktur proses bisnis. Lingkungan proses bisnis. Lingkungan proses bisnis memicu pembuatan instan dan pemberlakuan contoh proses berdasarkan model proses. Repositori model proses bisnis. Repositori model proses bisnis memegang model proses bisnis yang dibuat oleh komponen pemodelan proses bisnis. Mesin proses. Mesin proses bertanggung jawab untuk membuat instan dan mengendalikan pelaksanaan proses bisnis. Penyedia layanan menghosting layanan aplikasi yang menyadari kegiatan proses bisnis. Peristiwa pertama yang terjadi merupakan peristiwa awal dalam model proses. Lingkungan proses bisnis, mesin proses, dan dua penyedia layanan adalah agen yang diwakili dalam diagram peristiwa. Karena pengoperasian komponen pemodelan proses bisnis tidak menjadi fokus perhatian, komponen model arsitektur ini tidak direpresentasikan sebagai agen dalam diagram peristiwa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.